Indonesia mempunyai pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Pahlawan itu bernama Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien adalah seorang tokoh perempuan hebat Indonesia yang tak kenal menyerah dalam berjuang melawan penjajah. Cut Nyak Dien lalu dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh. Cut Nyak Dien termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1848 di Kampung Lampadang, Pekanbadak, wilayah Nah Mukim, Aceh Besar. Semasa kecil, Cut Nyak Dien dikenal sebagai gadis yang cantik. Kecantikan itu semakin lengkap dengan pintarnya Cut Nyak Dien dalam bidang pendidikan agama. Pada tahun 1863 saat Cut Nyak Dien berusia 12 tahun, ia dijodohkan dengan Tengku Ibrahim Lamang, putra dari Tengku Po Amat Ulay Balang Lam 13. Suaminya adalah pemuda yang wawasan luas dan taat agama. Cut Nyak Dien dan Tengku Umar menikah dan memiliki buah hati seorang anak laki-laki. Riwayat sejarah Aceh mencatat bahwa Tengku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Tengku Ibrahim sering meninggalkan Cut Nyak Dien dan anaknya karena melakukan tugas mulia, yaitu berjuang melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah meninggalkan Lampadang, Tengku Ibrahim kembali datang untuk menyerukan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Atas seruan dari suaminya itu, Cut Nyak Dien bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan daerah Lampadang pada 29 Desember 1875. Kabar duka menimpa Cut Nyak Dien pada 29 Juni 1878. Tengku Ibrahim wafat. Kematian suaminya itu membuat Cut Nyak Dien terpuruk. Namun kejadian itu tidak membuatnya putus asa, justru sebaliknya menjadi alasan kuat Cut Nyak Dien melakukan perjuangan. Sosok suaminya yang sudah wafat. Pada 26 Maret 1873 Belanda memulai perang dengan Aceh. Belanda melalui armada kapal Citadel van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Selanjutnya pada tanggal 8 April 1873 Belanda di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Cireman dan langsung menguasai dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut kemudian memicu terjadinya Perang Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan sekitar 3.198 prajurit Belanda. Tetapi Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tertembaknya Kohler hingga tewas. Pada tahun 1874 sampai 1880 di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Nam Mukim berhasil diduduki oleh Belanda. Begitu juga dengan keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Dengan kejadian tersebut memaksa Cut Nyak Dien dan bayinya mengungsi bersama penduduk serta rombongan lain pada 24 Desember 1875. Namun Tengku Ibrahim tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Nam Mukim. Sayangnya ketika Tengku Ibrahim bertempur di Gile Tarum, dirinya tewas pada 29 Juni 1878. Hal itu akhirnya membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Selepas kematian Tengku Ibrahim, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Tengku Umar, seorang tokoh pejuang Aceh. Bukan hanya diikatkan dengan tali pernikahan saja, tetapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah. Pernikahan antara Cut Nyak Dien dengan Tengku Umar terbilang merupakan kisah menarik. Cut Nyak Dien beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya turun ke medan perang untuk melawan kolonial Belanda, bukan hanya ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga saja. Awalnya Cut Nyak Dien menolak karena Tengku Umar memperbolehkan Cut Nyak Dien untuk melawan penjajah. Akhirnya Cut Nyak Dien menerima pinangan dari Tengku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880.
Dengan bersatunya Cut Nyak Dien dan Tengku Umar meningkatkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Tengku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dengan mempererat hubungan dengan orang Belanda pada tanggal 30 September 1893. Tengku Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang kemudian pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Strategi dari Tengku Umar akhirnya berhasil untuk mengelabui Belanda hingga mereka memberi gelar pada Tengku Umar, yaitu Tengku Umar Johan Pahlawan, yang menjadikan Tengku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan. Cut Nyak Dien bersama Tengku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan semangat juang yang membara. Setelah satu keberhasilan yang telah mereka lakukan, yaitu merebut kembali kampung halaman Cut Nyak Dien dari kolonial Belanda. Selain itu, Tengku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang penjajah. Demi memuluskan strategi mengalahkan Belanda, Tengku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh, tidak terkecuali oleh Cut Nyak Mutia yang datang menemui dan memarahi Cut Nyak Dien, menasihatinya Tengku Umar untuk fokus kembali melawan dan mengalahkan Belanda. Saat kekuasaan Tengku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Tengku Umar memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan orang Aceh di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Tengku Umar sudah cukup, lalu Tengku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Setelah itu Tengku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, namun mereka tidak pernah kembali lagi ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan yang dilakukan oleh Tengku Umar disebut Vered van Tengku Umar. Strategi yang apik oleh Tengku Umar untuk mengkhianati Belanda itu membuat Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyak Dien dan Tengku Umar. Tetapi pada gerak gerilyawan Aceh saat itu sudah dilengkapi perlengkapan dari Belanda dan cukup untuk melawan Belanda. Ketika Jenderal Van Swieten diganti, orang yang menggantikan posisinya yaitu Jenderal Jacobus Laudovicius Hubertus Pel dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh itu, hingga akhirnya membuat para pasukan Belanda dalam kondisi yang sangat sulit dan kacau. Waktu demi waktu berlalu, Tengku Umar gugur dalam medan perang di Melaboh. Suami kedua Cut Nyak Dien itu gugur karena itikad penyerangannya telah diketahui oleh pasukan Belanda sejak awal. Walaupun orang-orang yang disayanginya telah meninggalkannya, Cut Nyak Dien masih terus melanjutkan pertempuran selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam waktu itu ia bersama rakyat dan pejuang lainnya dihadapkan pada kesulitan hidup, penderitaan, kehabisan makanan, uang, dan pasokan senjata. Cut Nyak Dien dengan keadaan fisiknya yang mulai rentak terus berupaya melarikan diri dari serangan Belanda. Walaupun Cut Nyak Dien dan pasukan tempurnya mulai melemah karena ancaman demi ancaman yang datang dari Belanda, sayangnya Panglima pasukan perang laut berkhianat. Pengkhianatan bersama pasukan Belanda lain kemudian mencari keberadaan Cut Nyak Dien. Mereka berhasil menemukan persembunyian Cut Nyak Dien dan kemudian membawa Cut Nyak Dien ke Kutaraja. Pang Laut meminta kepada Belanda agar Cut Nyak Dien mendapatkan perlakuan baik oleh Belanda. Gubernur Belanda di Kutaraja Van Dalen tidak menyenangi hal tersebut sehingga Cut Nyak Dien diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat pada tahun 1907. Setahun masa pengasingannya, Cut Nyak Dien mengakhiri perjuangan selama masa hidupnya. Cut Nyak Dien menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Sejak 2 Mei 1964,
Cut Nyak-Dien dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964. Pada tanggal 2 Mei 1964, Cut Nyak-Dien merupakan seorang perempuan Aceh yang tidak kenal menyerah dalam berjuang. Panglaut, seorang pengawal Cut Nyak-Dien, melaporkan lokasi markas Cut Nyak-Dien kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyak-Dien di Bedang Lege. Pasukan Cut Nyak-Dien terkejut dan bertempur dengan mati-matian hingga akhirnya Cut Nyak-Dien ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Setelah tertangkap oleh Belanda, Cut Nyak-Dien dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berangsur sembuh, namun malangnya Cut Nyak-Dien dibuang ke tanah Sumedang. Cut Nyak-Dien dibawa ke Sumedang, Jawa Barat bersama tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian salah satu orang, yaitu Bupati Suryat Maja. Tahanan laki-laki lainnya yang juga turut menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak-Dien, namun tentara Belanda dilarang mengungkap identitas tahanan. Cut Nyak-Dien ditahan bersama seorang ulama bernama Ilyas, dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyak-Dien merupakan ahli dalam agama Islam. Hal itu membuat Cut Nyak-Dien dijuluki sebagai Ibu Perbu. Cut Nyak-Dien meninggal pada 6 November 1908 karena usianya yang sudah cukup tua dan kondisinya yang sering sakit-sakitan. Setelah itu Cut Nyak-Dien dimakamkan di daerah pengasingan di Sumedang. Makam Cut Nyak-Dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959, juga karena permintaan Ali Hasan, Gubernur Aceh saat itu.